Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rahasiaku Rahasianya. So, today hari ini kita akan bahas materi itu tentang sadar penuh hadir utuh untuk menarik kebahagiaan dalam kehidupan kita. Nah, jadi sahabatku semuanya yang baik hatinya dari channel Bongkar Rahasia, dari channel Rahasiaku Rahasianya. Jadi kita akan bahas tentang tadi yang saya sebutkan bahwa bagaimana kita hidup ini dengan hadir penuh, sadar utuh. Nah, jadi teman-teman semua, kita menarik kebahagiaan dengan hadir penuh dan sadar utuh ini, konsep ini sebetulnya diambil dari kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu dia melakukan satu aktivitas, yang mana aktivitas itu dia selalu sadari itu. Contoh, ketika ia minum, ia berdoa. Ketika minum itu artinya dia menyadari itu. Kenapa menyadari itu? Karena di situ diiringi dengan doa-doa. Contoh dia minum, dia doa. Terus dia masuk WC, dia doa. Keluar WC, dia doa. Mandi junub pun dia doa gitu kan. Terus pakai pakaian, ganti pakaian, dia doa. Siwak pun ada doanya. Semua tentang aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu selalu diiringi dengan doa-doa. Nah, itulah yang dimaksud sebagai sadar penuh hadir utuh. Nah, kalau sekarang zaman kita saat ini itu tidak seperti itu, tidak mencontohkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, tidak mencontohkan sebagaimana Rasulullah SAW. Tapi kebanyakan dari manusia-manusia modern saat ini adalah yang mereka melakukan satu waktu dengan banyak aktivitas atau melakukan banyak aktivitas dengan satu waktu. Contohnya misalkan teman-teman lagi berkendara tapi mendengarkan musik gitu. Terus teman-teman lagi belajar, tapi di dalam belajar itu teman-teman menonton film juga, dan dalam bekerja teman-teman malah menonton hal-hal yang tidak memfokuskan pada pekerjaan. Ini artinya multitasking. Memang multitasking ini ada sebagian orang yang bisa menjalankan. Kalau itu rata-rata multitasking ini dialami oleh banyak wanita. Ya, cuma dalam multitasking itu kurang efektif dan kurang produktif untuk mendapatkan sesuatu hal yang besar gitu. Kenapa? Karena multitasking ini membuat runyem konsentrasi gitu. Nah, sebagian orang memang ada, tapi tidak banyak, hanya sedikit dan sebagian kecil saja yang bisa melakukan multitasking. Dan orang-orang multitasking ini biasanya mereka selalu melakukan satu waktu dengan banyak aktivitas. Memang ada seperti itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kaum wanita. Kebanyakan dari mereka adalah kaum wanita. Cuman di situ akan kurang kebahagiaannya. Kenapa kurang kebahagiaannya? Saya katakan karena seperti ini. Ketika kita main HP, terus sambil mendengarkan musik, itu tidak akan menikmati. Terus kalau kita sambil nyapu, terus kita sambil ngedengerin musik-musik jazz dan lain sebagainya, itu tidak akan menikmati aktivitas itu. Memang ada sebagiannya menikmati, cuma kalau kita fokusnya di nyapu, terus kita ngedengerinnya di musik, itu nggak nyambung sosialnya, nggak koheren dengan yang kita dengar, dengan apa yang kita rasakan. Dan kebahagiaan tidak hadir di situ. Kenapa? Karena konsentrasi kita, otak kita terbagi menjadi dua. Kalau wanita itu bisa banyak dia. Kadang kalau wanita itu dia lagi main HP, tapi dia bisa mendengarkan juga loh. Bisa menyimak juga. Dan itu karena otak wanita itu ada lapisan-lapisan banyak nih. Jadi wanita itu suka ngeribet, suka menjelimet. Tapi kalau laki-laki dia sifatnya realistis, logis, dan banyak konsentrasinya. Dia banyak fokusnya gitu. Nah, yang harus saya bahas di sini bahwa kita jadilah orang-orang yang bisa berkonsentrasi menikmati aktivitas yang kita jalani saat ini. Contoh misalkan teman-teman ingin minum, terus ingin menyapu, ingin nyuci piring, ingin menggunakan pakaian, ingin makan dan lain sebagainya. Nah, saat kita makan itu seharusnya kita menikmati makanan itu. Apa sih rasanya? Ketika kita menikmati makanan itu, kendati pun itu hanya sambal. Teman-teman semua, saya ingin bercerita. Jadi kemarin itu saya PKL. Nah, dalam PKL itu saya nggak makan siang. Jadi perut itu lapar banget, asli lapar banget. Jadi perut ini rasanya panas banget. Ketika di rumah nggak ada apa-apa makanan. Karena orang tua saya juga yang perempuan udah almarhum, bapak saya juga kerja gitu kan. Jadi nggak ada yang masak. Karena biasa saya masak, saya cuci piring juga. Di situ, ketika saya di situ nyampe di rumah, kata saya kok nggak ada apa-apa, perut lapar, kondisi keuangan juga lagi nggak ada, gitu kan. Terus saya buatlah ada cabai, ada garam, ada bawang dan lain sebagainya. Peralatan untuk nyambel, saya nyambel. Udah itu saya goreng sambelnya, saya gerus pakai kacang, udah itu luar biasa nikmatnya. Dan ternyata nikmat itu dihadirkan dengan kita merasa lapar. Nikmat itu dihadirkan dengan kita merasa di bawah dulu gitu. Misal kita ingin menjadi orang kaya, ya, ingin menjadi orang kaya. Terus kalau kita tidak menikmati rasa jadi orang miskin, kita tidak akan pernah menghargai apa dan bagaimana rasanya menjadi mereka. Maka kebanyakan dari orang kaya itu, yang orang tuanya kaya, anaknya tidak pernah merasakan miskin, biasanya mereka adalah orang yang sombong.
Wajar, karena psikologi mereka tidak bisa merasakan, tidak bisa berempati kepada mereka yang di bawahnya. Sehingganya mereka melakukan sesuatu hal yang di luar tindakan mereka. Menghina, mengancam orang-orang miskin. Ya itu wajar. Kenapa? Ya karena mereka tidak pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang di bawah gitu. Oke, kita nggak usah bahas ke sini lagi. Jadi kembali kepada topik bahwa kita merasakan apa yang kita lakukan saat ini. Itu menurut saya itu adalah kebahagiaan sangat luar biasa. Teman-teman semua, contoh. Kita menggunakan pakaian. Nih, pakaian ini, ketika kita menggunakan pakaian itu kita doakan. Ya Allah, terima kasih. Dengan pakaian ini jadikan aku lebih berbawa, lebih beriman, lebih naikkan lagi imanku, lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih optimis lagi, dan jauhkan aku dari sifat pesimis. Dan itu pun bisa doa-doa seperti itu untuk kemajuan dalam kehidupan kita. Ini baju yang saya pakai ini, ketika saya rasakan pakaiannya menyatu dengan pakaian ini, dapat filenya gitu, dapat rasanya gitu. Ketika saya merasakan ini, itu sangat luar biasa teman-teman. Jadi kebahagiaan itu bisa dihadirkan dengan sadar penuh dan hadir utuh gitu. Bagaimana sadar penuh hadir itu? Ingat tadi, melakukan satu aktivitas yang mana aktivitas itu kita sadari. Kita nyadar nih kalau kita saat ini lagi pakai baju, kita sadar bahwa saat ini kita lagi ngomong, lagi ngoceh, kita sadar bahwa kita saat ini lagi memandang. Itu akan hadir namanya kebahagiaan-kebahagiaan yang mana itu adalah sebuah nikmat yang Tuhan berikan yang tidak bisa terhitung nikmatnya. Bagaimana kita bisa bicara, bagaimana kita bisa menikmati gigi ini. Banyak gigi-gigi di luar sana yang ompong-ompong. Makan pun mereka susah. Banyak orang di luar sana yang tidak punya mata. Ya, sehingganya matanya ada yang katarak, matanya ada yang buram, matanya ada segala macam. Banyak di antara mereka tidak punya tangan. Dan kita bersyukur terhadap ini semua. Kita ini aslinya orang kaya yang kekayaannya tidak kita sadari. Kenapa? Saking kayanya. Buktinya apa? Andai kata otak Anda, tangan Anda dijual ke orang lain, gimana coba? Apa Anda mau? Harganya 100 juta. Atau emas penuh bumi, pala Anda. Mau nggak? Nggak mau pasti. Kenapa? Karena kita ini adalah orang kaya yang nggak kita sadari. Gitu. Jadi nggak ada orang miskin. Jadi kalau ada orang kaya mengatakan orang lain miskin, sebenarnya orang kaya itu yang miskin. Karena dia nggak tahu hakikatnya kaya dan miskin. Gitu. Nah teman-teman semua, jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa setiap aktivitas kita, ingat harus kita sadari, hadir penuh sadar utuh. Misal kita lagi membuka pintu, kita buka. Gimana doanya? Doa itu nggak perlu ngikutin Rasulullah gitu. Memang walaupun dianjurkan untuk mengikuti, tapi kalau kita tidak tahu ya, sebisa kita, ya Allah dengan aku membuka pintu ini, berkahilah pintuku, jadikan rumahku rumah yang Engkau berkahi, Engkau jaga, Engkau lindungi, ya Allah, aku mohon kepadamu. Itu nikmat sangat luar biasa. Kita buka pintunya. Banyak orang di luar sana yang tidak punya rumah. Banyak orang di luar sana yang tidak punya pintu. Bukan pintu lagi, pintunya ada yang jebol, pintu ada yang jelek, pintunya ada yang geribik dan lain sebagainya gitu kan. Dan kita bersyukur masih punya pintu yang seperti itu. Nah, inilah hakikatnya sadar penuh dan hadir utuh. Misalkan saya lagi pakai kacamata. Ini saya sadari kalau saya lagi pakai kacamata. Ya Allah, terima kasih atas kacamata yang Kau berikan kepadaku. Pakai peci, ya Allah terima kasih atas peci yang Kau berikan padaku. Orang di luar sana banyak yang nggak pakai baju, nggak pakai peci, bahkan ada baju yang rombeng-rombeng yang tidak layak untuk dipakai, tidak layak untuk digunakan. Tapi kita alhamdulillah masih digunakan, masih diberikan pakaian-pakaian yang layak untuk dipakai, pakaian-pakaian yang layak untuk diperlihatkan. Ini sih nikmatnya sangat luar biasa kalau kita nikmati gitu. Dan kalau kita nggak nikmati nggak akan bahagia juga. Nah, disinilah perasaan menikmati ini akan menghadirkan kebahagiaan. Nah, yang mana kebahagiaan ini akan menarik kebahagiaan yang lainnya. Kalau di video saya di masa lampau itu membahas tentang the law of attraction, tentang hukum di alam semesta ini, tentang hukum tarik-menarik. Jadi alam semesta ini tergantung dari perasaan kita. Kalau perasaan kita bahagia, maka kita akan menarik kebahagiaan lain. Dan kalau perasaan kita ini negatif, maka alam semesta akan bahu-membahu untuk mendatangkan yang negatif dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita menikmati hidup ini dengan kenikmatan yang sangat luar biasa, dengan syukur, wa idza'adna rabbakum la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah nikmat kepadanya. Kita bersyukur terhadap Tuhan, terima kasih atas semua nikmat yang Kau berikan kepadaku. Terima kasih atas napas, kayak kita bangun tidur, ya Allah, alhamdulillah Alladzi ahdana amatana wa ilaihin nusur, gitu kan kalau nggak salah. Doa-doanya seperti itu. Itu kan doa bangun tidur untuk mengucapkan syukur kepada Allah, untuk mengakses energi positif yang untuk menjalani kehidupan itu, sehingganya hidup itu akan beruntung di situ. Maka Rasulullah mengajarkan itu ketika bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, terima kasih, alhamdulillah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Engkau masih menghidupkan aku hari ini. Ya Allah, jadikanlah hari ini hari yang lebih baik dari hari yang kemarin. Ya Allah, tolong aku, bantu aku. Kan gitu. Banyaklah doa-doa yang harus kita tiru dari Rasulullah SAW. Boleh kita mengikuti Rasulullah, dan kalau kita tidak hafal doanya, menggunakan doa-doa pakai bahasa Indonesia. Itu diperbolehkan. Ya. Jadi gini,
Efek dari kita merasakan atau menikmati hadir penuh sadar utuh itu, yang akan kita akses adalah rasa bahagia dalam kehidupan kita. Nah, sekali lagi, dan kebahagiaan ini akan menarik kebahagiaan yang lainnya. Kenapa? Karena kita adalah hukum di alam semesta ini, ada hukum tarik-menarik yang akan menarik sesuai dengan perasaan kita. Ya, jadi teman-teman, setiap kita melakukan aktivitas, syukuri, jalani, dan nikmati. Di situ nanti akan ada kebahagiaan-kebahagiaan yang lain yang Allah akan datangkan kepada kita semua. Ya, mungkin ini teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila kurang jelas, silahkan di komen aja di kolom komentar. Dan saya harap teman-teman semua bisa dapat membagikan atau mengeserkan channel saya yang nggak jelas ini kepada teman-teman yang lainnya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti, dapat difahami, dan dapat menjadi manfaat bagi diri kita dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi teman-teman, hiduplah dengan hadir penuh, sadar utuh. Terima kasih, saya Teddy Alianza. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.